Halo, hari ini aku mau masak citqua guantong. Di sini bahan-bahannya adalah 2 biji citqua yang sudah saya cuci bersih dan saya potong-potong. Ini dua biji citqua sudah saya cuci bersih dan saya potong-potong. Terus sauyuk yang sudah dibumbuin atau sauyuk yang sudah saya bumbuin ini 1 mangkok biasanya, nah, karena kalau dagingnya sedikit nggak manis. Terus 1 butir telur asin, sauyuk 1 mangkok yang sudah dibumbuin, 2 butir citqua, terus 4 mangkok ini ya, 4 mangkok. Nanti dimasak kira-kira setengah jam atau 45 menit gitu kan, sudah oke. Tinggal dikasih sedikit roiko itu bahasa Hongkongnya mea cải phân, phải xíu xíu cải phân, phải xíu xíu yếm, roiko hay cải phân yếm hay garam. Citqua bahasa Hongkongnya, Indonesianya apa ya, bligo ya, labu ya. Terus ini sauyuk, bahasa Indonesia apa, daging babi, sauyuk. Telur asin, bahasa Hongkongnya hamtan. Terima kasih yang sudah nonton. Masak sup kesukaannya si ganteng, sup yang sudah hap-hapan begini nih. Ini ada yang begini ya, 1 hap. Terus yang sweet corn 1 hap, jadi kita pakai 2 hap kaldu ayam. Ini kaldu ayamnya segini, bisa dipakai 2 kali. 1 mangkok saja cukup. 3 butir telur, terus 3 mangkok air. Ini 3 mangkok air, apa namanya, sauyuk yang sudah saya bumbuin. Nah, ini kalau airnya sudah mendidih, kita masukin ini kaldu ayamnya sama jagungnya, terus sama sauyuknya, daging babinya, dan telurnya nanti terakhir kalau sudah matang. Telurnya taruh di kopiok ya, telurnya di kopiok. Terus nanti kalau sudah ready, bikin itu apa, tepung jagung, ovennya itu, jadi bisa jadi supnya kental gitu loh, nggak encer ya loh. Sup kesukaannya si ganteng, gampang. Ini namanya guantong, sup mai guantong, kaitan sauyuk. Hari ini aku mau masak sup sayur ya, bahasa Indonesianya masak sup sayur. Masakan sup yang sangat simple, gampang, dan mudah dicari bahannya di mana-mana ya. Nanti malam saya mau masak sup sayur. Kalau bahasa Hongkongnya adalah, majikanku sih ya, choi tong. Nah, bahan-bahannya adalah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam ya. Bahan-bahannya adalah ada di sini ada bawang bombay 1 biji, bawang bombay bahasa Hongkongnya adalah yongchong. Kobis secukupnya saja. Kobis bahasa Hongkongnya adalah ye choi. Terus ini ada apa namanya, tomat bahasa Hongkongnya adalah fan ke. Terus ada kentang bahasa Hongkongnya adalah sweet chai. Terus wortel bahasa Hongkongnya adalah hong lo pak. Terus ada seledri yang besar-besar ini
Yang sudah saya potong-potong, seledri bahasa Hongkongnya adalah saigan. Lalu tambahkan daging secukupnya. Daging babi boleh, daging ayam boleh, daging sapi juga boleh. Selera kita masing-masing nggak sama toh. Majikanku kan sukanya babi, jadi ini daging babi juga bukan sembarangan daging babi, maksudnya kan daging babi itu banyak macam-macamnya ya. Ini namanya soijin. Majikanku senangnya masak, kalau masak apapun itu pakai daging soijin atau lamui, aku nggak tahu bahasa Inggrisnya. Nah, daging babinya secukupnya begini, 5 butir maco, 1 2 3 4 5 maco, 5 butir maco. Bahasa Indonesianya saya enggak tahu guys, maco apa. Terus lampahang, sedikit lampahang pun saya enggak tahu bahasa Indonesianya apa, karena saya belajar di Hongkong sini, diajarin sama nenek dulu ya, diajarin sama nenek waktu pertama saya masuk ke sini. Nah, jadi inilah nanti malam saya masak sayur, sup sayur. Nah, biasanya di video-video sebelumnya kan saya kalau masak sup pasti 2 jam toh. Karena ini sup sayur kan lebih cepat matang, dari 1 jam saja sudah cukup. Ya, sekian dulu dari aku. Hari ini masak ini. Lah, sop sayurku sudah matang. Jadinya seperti ini, pokoknya mantap rasanya. Halo, hari ini aku mau masak sup jagung, wortel, dan ayam. Nah, untuk memasaknya ini kita siapkan bahan-bahannya adalah 2 biji jagung atau 3 biji yang sudah saya potong. Terus ini adalah leci. Nanti kalau sudah di Hongkong pasti tahu apa itu leci ya. Bahasa Indonesia saya nggak tahu apa ini leci. Terus wortel. Nah, untuk masak wortel ini supaya supnya manis, kalau kesukaan majikan saya adalah, kalau di Hongkong kan ada wortel 2 macam, banyak bermacam-macam. Ini beli wortel yang masih ada tanahnya, itu lebih manis kata bosku sih ya. Nah, wortel, terus ayam, kalau saya bilang ayam dada mentok itu yang nggak ada minyaknya. Terus sedikit lampahang, saya tarik karena kecil-kecil, saya taruh 10 butir hongco, 5 biji maco, dan airnya yang untuk masak sup segini teman-teman ya, setengah panci. Direbus, air mendidih, semuanya ini cemplung semuanya, direbus selama 2 jam. Setelah 2 jam kan masak tuh, kalau airnya kurang ya tambahin, nanti gosong. Udah gitu aja. Nah, setelah dimasak 2 jam, taruhkan garam. Udah cuman begitu doang, simpel toh, masakan yang simpel aja. Itu saja hari ini dari aku ya. Terima kasih yang sudah nonton dan ngikutin. Halo, bertemu lagi dengan aku. Hari ini aku mau masak apel le wortel ya. Saya memasaknya ini dalam bahasa Hongkongnya po bengko sweet letong ya. Taruhkan 3 biji apel, tapi apelnya yang seperti ini ya teman-teman. Kalau apelnya yang beda, bukan yang bentuk seperti ini nih, itu kalau dimasak itu apelnya kecut, asam gitu ya. Tapi kalau yang seperti ini manis. Di Hongkong kan banyak banget bermacam-macam produk apel kan. Jadi saya sudah pernah nyoba apel yang lain itu ya, rasanya kecut
atau asem, itu nggak enak. Jadi taruh 3 apel, 3 pir ya. Nah bahasa Hongkongnya ini samko bengko, samko sudle, ya diu hong lopak, 1 biji wortel. Terus majikaku sukanya pakai ayam, aku ngesupnya pakai ayam ya. Nih ayamnya yang nggak ada minyaknya, bosku nggak suka. Ini kalau bahasa Hongkongnya namanya kai hong yuk, kalau bahasa aku dada mentok loh, ayam iwak pitik dada mentok iki yang nggak ada minyaknya. Jadi supnya nggak ada minyaknya, orang Hongkong kan nggak suka sup yang ada minyaknya. Jadi bosku sukanya pakai ayam yang seperti ini, namanya ini kai hong yuk dalam bahasa Hongkongnya. Nah terus kita taruhkan maco, ini maco, aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, 5 butir maco. Aku taruh 10 biji hongco biar manis. 10 butir hongco, 5 butir maco, 1 biji wortel, 3 biji ayam dada mentok atau bahasa Hongkongnya kai hong yuk. Terus sedikit lampahan. Terus ini dimasak dulu bahan-bahannya selama 1 jam yang ini ya. Ada wortel, ayam, maco, hongco, lampahang itu dimasak 1 jam. Kemudian ini sudah dimasak 1 jam, sudah lunak toh. Lalu masukkan apelnya, ini dimasak juga 1 jam juga. Tapi ini belum saya potong-potong ya, saya bikin video dulu baru saya potong. Nah ini dibelah aja jadi 1 biji dibelah jadi 4, buang isinya. Yang ini juga iya. Nah setelah itu kita masak ini, bahan-bahan ini masak 1 jam, yang ini 1 jam, jadi total 2 jam. Nah kalau orang Hongkong ini kalau masak sup seperti ini nggak ada dibumbuin apa-apa teman-teman. Jadi ini masak semua, cuman ditaruh sedikit garam saja, jadi nggak perlu dibumbuin apapun. Jadi kita makan sarinya itu yang di dalam ya. Lah sup apelnya udah matang ya, rasanya jangan ditanya. Nah teman-teman, hari ini saya akan masak sai yong choy. Sai yong choy itu dalam bahasa Indonesianya saya tidak paham dan saya tidak tahu, karena di Indonesia juga saya tidak pernah melihat yang namanya sai yong choy. Saya tahu di Hongkong. Nah saya hari ini mau masak sai yong choy. Bahan-bahannya untuk masak adalah ini sauyuk. Saya pakai sauyuk yang namanya soijin. Emang sedikit mahal guys, tapi ya itu enak rasanya pastinya ya. Sauyuk secukupnya. Terus ini namanya saya taruh 5 butir maco, sedikit ini yang putih lampahang. Terus 10 butir, karena kecil-kecil ya, 10 butir hongco. Terus 2 biji ini apsan itu bahasa Indonesianya rempela bebek, rempelone bebek iki guys, rempelone bebek. 2 biji rempelo bebek, 10 butir hongco, 5 butir maco, sedikit lampahang, lalu sauyuk secukupnya. Ini lalu kita tambahkan lagi hong lopak. Hong lopak itu wortel ya teman-teman, bahasa Hongkongnya hong lopak. Nah ini 1 piring meleketet itu 1 biji wortel teman-teman, karena di Hongkong wortelnya gede banget. Setelah saya iris jadi 1 piring. Nah, ada wortel. Terus kita tambahkan lagi leci pun saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa itu leci, saya nggak tahu. Saya tahu juga di Hongkong. Jadi ini
beberapa macam ini. Ada leci, honglopak, wortel, dan ini bahan-bahan ini kita masak dulu selama 1 jam. Kita masak dulu selama 1 jam. Setelah mendidih, kecilkan apinya. Nah, setelah bahan-bahan ini dimasak 1 jam, lalu taruhkan sayur sayongchoinya, ditaruh sayongchoinya juga dimasak 1 jam. Jadi totalnya semuanya 2 jam. Itu rasanya luar biasa. Boleh dicoba untuk teman-teman, khususnya yang baru pertama kali datang di Hong Kong ya teman-teman. Karena kalau kerja di Hong Kong pasti kita harus masak dan belajar masak. Ya begitu saja. Hari ini adalah yang pertama kali saya bikin tutorial masakan simple Hong Kong. Semoga bisa menjadi berkat. Tunggu video saya yang kedua kali ya. Sup sayong choinya sudah matang. Sayong chotong.